saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam persekutuan dewasa yang pada malam hari ini akan dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti dari rumah dengan baik. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Ajar itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu meskipun di dalam suasana yang saat ini sedang kami rasakan, namun kami tetap
merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai persekutuan kami pada malam hari ini, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih berkatilah setiap kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami juga tetap di dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian persekutuan kami pada malam hari ini kami serahkan di dalam tangan pimpinan Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari, apa kabar? Berharap semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bapak Ibu, perenungan kita pada hari ini temanya perkataan, berkat atau racun. Bapak Ibu dan saudara-saudari, 53 hari sudah terhitung sejak 15 Maret kita semua harus stay at home, mengikuti anjuran dari pemerintah. Bagaimana rasanya 53 hari harus stay at home? Pasti banyak dari kita yang sudah mulai merasa bosan, apalagi bagi orang-orang yang ekstrovert. Pusing, karena tiap hari harus memandang layar handphone, layar laptop untuk online. Jenuh sampai nggak bisa lagi mau ngapa-ngapain. Ruang kita pada saat ini terbatas. Yang biasanya kita bekerja, beraktivitas di luar ruangan, kita berelasi, berkomunikasi dengan banyak orang, kita nongkrong dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Saat ini kita semua harus stay at home. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita bersama, kita berkomunikasi dengan keluarga. Kalau dulu sebelum ada pandemi,
Biasanya kita quality time itu sama keluarga di weekend, karena weekday kita kan sibuk dengan rutinitas masing-masing. Saat ini kayaknya setiap hari itu jadi quality time gitu ya, kita bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, izinkanlah saya mengajukan pertanyaan bagi kita semuanya. Setiap saat, setiap waktu kita bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga. Apakah komunikasi kita di dalam keluarga selalu berjalan dengan adem ayem, mulus, jauh dari cekcok karena tidak ada kata-kata yang menyinggung? Atau justru mulai muncul gesekan-gesekan dalam komunikasi di keluarga kita? Mulai keluar perkataan-perkataan yang menyakiti dan memantik perselisihan atau percekcokan di sesama anggota keluarga. Hari ini kita bersama akan melihat bacaan kita dari surat Yakobus. Surat Yakobus 3, khususnya di pasal ketiga ini, memberikan sebuah nasihat mengenai perkataan, atau kalau di judul perikopnya, dosa karena lidah. Surat Yakobus mau mengingatkan kita bersama bahwa ternyata lidah kita yang kecil ini bisa menjadi api yang membakar. Ingat sebuah ungkapan, mulutmu adalah harimaumu. Lidah kita, perkataan kita dapat menjadi racun yang bisa membunuh semangat orang lain, yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Perkataan kita ini memang berkuasa. Di satu sisi, perkataan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Namun di satu sisi, dari perkataan kita pun bisa mengeluarkan kutuk kepada orang lain, kepada sesama anggota keluarga kita. Di dalam kondisi saat ini, ketika kita harus stay at home bersama dengan keluarga, kita akan lebih sering berkomunikasi dengan keluarga. Marilah kita bersama mengingat nasihat dalam surat Yakobus ini. Kita bersama belajar memilih perkataan dengan bijak, menjaga dan mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Biarlah yang keluar dari perkataan kita adalah kata-kata yang membawa berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan sesama anggota keluarga kita. Bukan kata-kata yang menjadi racun, yang dapat menyakiti perasaan keluarga kita, yang dapat menghancurkan hubungan di dalam keluarga kita. Terakhir, jadikanlah setiap perkataan kita berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan jadi racun. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kebersamaan yang boleh kami lalui bersama dengan keluarga kami yang terkasih. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bersama untuk dapat terus menjaga setiap perkataan kami di tengah-tengah keluarga kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat bijak, dengan hikmat kami bisa berkata-kata dengan baik, yang membangun, yang memberi semangat kepada anggota keluarga kami. Bukan mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti atau menghancurkan perasaan dari sesama anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai kami di dalam hubungan, di dalam keluarga kami ini. Hanya kepadamu Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Jagalah lidahmu, jagalah bibirmu, jangan ucapkan kata sia-sia. Ucapkan yang baik, yang benar dan mulia, yang mau
yang menguatkan juga membangkitkan. Mari bersyafaat. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi banyak orang yang masih berjuang melawan pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang terinfeksi, kami berdoa bagi tenaga medis, pekerja sosial, pemerintah, dan banyak orang yang juga terdampak dengan virus COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terancam kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak bisa berjumpa dengan keluarga, kiranya Engkau yang menghadirkan kasih-Mu bagi mereka semua. Kiranya Engkau yang menolong kami di dalam masa pandemi ini. Tuhan, hadirlah bagi kami, hadirlah bagi banyak orang yang terus memerlukan kasih-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Mike Sibuea, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati juga di dalam kondisinya yang sakit. Tuhan yang berikan ia kekuatan, berkati juga keluarganya. Kami juga mengingat Bapak Hadi Susanto yang saat ini juga masih sakit. Kiranya Tuhan yang tolong ia agar ia dapat segera pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berkati juga keluarganya yang terus mendukung dirinya. Kami juga saat ini ya Tuhan mau mengingat orang tua kami, para lansia dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan mereka kekuatan. Juga kami mengingat saudara-saudara kami yang terus mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan yang hadir dalam setiap permasalahan hidup, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Ya Allah, kami pun mau berdoa bagi mereka yang berulang tahun, salah satunya adalah Gendis. Kiranya Tuhan yang memberkati ia di dalam masa tumbuh kembangnya, berkati ayahnya Pak Karisma juga. Tuhan berkati juga gereja kami GKI Rengas Dengklok dan Persekutuan di Karawang. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir bagi setiap kami, dan Tuhan memimpin agar kami bisa terus berkarya di dalam segala keterbatasan yang kami miliki. Ya Allah, kami juga menyerahkan keluarga kami, pasangan kami, istri atau suami kami, anak-anak ataupun orang tua kami, bahkan juga mertua dan menantu kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan sertai agar keluarga kami juga boleh dapat Tuhan pakai untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema.
Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, nyatakanlah kemuliaan Tuhan dalam setiap ucap dan tindak kita. Dan kini marilah kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang melingkupi setiap bagian dari kehidupan kita. Kiranya teladan dari Yesus Kristus yang memenuhi keseharian kita. Dan kiranya hikmat dari Roh Kudus yang menuntun kita sehingga kita senantiasa menyatakan Allah dalam setiap tindakan dan ucapan kita. Amin. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi